salam dan bahagia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yuniar Angitasari, NIM 2019-008-262 dari kelas manajemen 6A07. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang konsep sistem manajemen kinerja guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah manajemen kinerja. Langsung saja, materi apa saja yang akan saya bahas? Yang pertama adalah tentang pengertian dan konsep sistem manajemen kinerja. Yang kedua adalah tujuan manajemen kinerja. Kemudian kita melangkah pada tahap perancangan sistem manajemen kinerja. Dan yang terakhir adalah sebuah model yang sangat terkenal di anak-anak manajemen dalam bisnis, terutama bagi perusahaan-perusahaan besar yang menggunakan Porter's Five Forces dalam melihat usahanya dan bagaimana kinerja usahanya dibanding dengan lingkungan atau pesaing-pesaingnya. Baik, materi yang pertama adalah berhubungan tentang definisi atau pengertian manajemen kinerja itu sendiri. Kinerja sebenarnya adalah output yang dihasilkan oleh indikator-indikator dari suatu pekerjaan dalam kurun waktu tertentu. Jadi, setiap pegawai melakukan sebuah pekerjaan. Nah, pekerjaan-pekerjaan tersebut memiliki indikator keberhasilan. Nah, output dari indikator-indikator tersebutlah yang dinamakan oleh kinerja. Ada kinerja yang baik, ada kinerja yang buruk, dan ada kinerja yang datar-datar saja. Dan kemudian manajemen kinerja yang berkaitan dengan usaha, kegiatan, atau program yang diprakarsai dan dilaksanakan oleh pimpinan perusahaan atau organisasi untuk 3 tujuan utama. Yang pertama, merencanakan, mengarahkan, dan mengendalikan prestasi karyawan. Jadi, setelah direncanakan, diarahkan, lalu dikendalikan semua tentang prestasi karyawan. Selanjutnya dalam tujuan manajemen kinerja, di sini ada 3. Yang pertama tujuan strategik, kemudian administratif dan development atau pengembangan. Yang pertama tujuan strategik. Apa sih tujuan strategik dalam manajemen kinerja itu? Ya, pastinya mengaitkan kegiatan karyawan dengan tujuan organisasi atau perusahaan. Jadi ini seperti simbiosis mutualisme, saling berkaitan satu sama lain dan saling menguntungkan satu sama lain. Jadi pekerjaan karyawan sesuai dengan tujuan dari organisasi. Tujuan dari organisasi itu dilaksanakan oleh karyawan dengan melaksanakan tugas-tugas tersebut. Yang kedua, tujuan administratif. Jadi, informasi manajemen kinerja digunakan sebagai dasar, bisa dalam penentuan gaji, promosi, pemberhentian, mutasi, dan lain-lain. Jadi, biasanya kalau apakah gaji kita naik atau turun, atau apakah kita dipromosikan atau tidak, atau apakah kita diberhentikan atau tidak, itu berdasarkan dari hasil kinerja yang kita lakukan di perusahaan. Yang ketiga adalah development atau pengembangan, yang bertujuan untuk mengembangkan kapasitas pegawai yang berhasil di bidang kerjanya. Jadi banyak juga pegawai-pegawai itu sebenarnya yang berprestasi, kinerjanya bagus, sehingga manajemen kinerja ini membantu untuk mengembangkan karyawan itu sendiri baik secara pribadi maupun dalam organisasi. Selanjutnya dalam kriteria manajemen kinerja. Apa sih kriteria manajemen kinerja itu? Yang pertama, manajemen kinerja itu pasti berkaitan dengan strategi perusahaan, terutama berhubungan dengan luaran-luaran. Biasanya pemimpin-pemimpin itu melihat pekerjaan itu berdasarkan luaran-luarannya. Makanya kita melihat strategi perusahaan itu sudah ditentukan terlebih dahulu, lalu manajemen kinerja itu menyesuaikan dengan strategi perusahaan untuk mendapatkan luaran-luaran yang diinginkan perusahaan tersebut. Yang kedua, variabel diukur dengan non-finansial.
Jadi memang dengan cara finansial itu sangatlah gampang karena kita bermain dengan angka. Jadi kita sudah tahu kapan itu plus, kapan itu minus, kapan itu untung, dan kapan itu PEB. Tapi kalau bisa variabel-variabel manajemen kinerja itu diukur dengan non-finansial karena banyak sekali variabel-variabel yang sebenarnya berpengaruh dalam kinerja tapi tidak terlihat atau tidak dapat terhitung. Misalkan kita menghitung motivasi seseorang, apakah kita bisa menghitung motivasi seseorang atau menghitung konflik seseorang? Tingkat rasa stres seseorang itu tidak bisa dinilai atau dihitung secara finansial. Yang ketiga, harus fleksibel dan dapat bervariasi tergantung dari lokasi yang berlainan. Jadi bisa saja kinerja dari operasional dan kinerja dari SDM itu berbeda karena dia berada di divisi yang berbeda dan tuntutannya juga berbeda. Nah, next. Yang keempat yaitu harus bersifat dinamis. Selalu diperbaharui seiring perubahannya waktu. Jadi manajemen kinerja itu haruslah fleksibel. Jika tidak fleksibel, biasanya standar yang dilakukan perusahaan masih rendah, padahal kebutuhan di luar sana itu sudah tinggi. Jadi kita mengukur usahanya itu kinerjanya sudah baik, tapi di luar sana orang-orang sudah melakukan lebih dari itu, jadi harus diubah. Yang kelima, yaitu dirancang sesederhana mungkin dan mudah dioperasikan. Jadi dibuat simple dan tidak usah membuat ribet gitu ya. Yang keenam yaitu memungkinkan adanya umpan balik yang cepat agar dapat dilakukan proses perbaikan. Apa gunanya manajemen kinerja bila kita hanya memberikan hasil, ini loh kinerjamu, tapi manajemen kinerja itu bermanfaat sangat baik jika dapat memberikan hasil kinerja, mereka ada feedback sehingga karyawan tersebut bisa cepat memperbarui kinerjanya. Dan yang terakhir adalah dirancang untuk tujuan perbaikan bukan pemantauan belaka. Nah, yang ini harus hati-hati ya teman-teman. Karena apa? Karena biasanya itu perusahaan melakukan manajemen kinerja hanya untuk menggugurkan kewajiban. Seharusnya manajemen kinerja dirancang untuk tujuan perbaikan dan pemantauan. Nah, seperti itu tadi 7 kriteria manajemen kinerja. Baik, selanjutnya. Sebenarnya manajemen kinerja itu adalah gabungan. Gabungan dari apa saja? Gabungan dari 3 hal di sini. Jadi yang karyawan hasilkan itu gabungan dari kompetensi yang mereka miliki. Apa sih kompetensi itu? Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, perilaku, dan pengalaman dari seorang pegawai, ditambah dengan sikapnya, perasaan mengenai sesuatu, kepercayaan terhadap value atau nilai. Ini tidak dapat diobservasi secara langsung, tapi dapat ditarik kesimpulannya kalau kalian melihat dari perilaku seseorang. Jadi sikap itu bisa terlihat dari bagaimana seseorang berperilaku sehari-hari. Nah, apalagi dari kombinasi manajemen kinerja. Tadi ada kompetensi dan ada juga sikap. Jika sikap tidak bisa diobservasi secara langsung, yang bisa diobservasi secara langsung yaitu tindakan atau action. Aksi nyata dalam melakukan tugas tertentu dan bentuk atau hasil pekerjaan itu dapat terlihat atau dinilai secara real. Jadi dari kompetensi hal yang tidak dapat dilihat, kemudian yang dapat dilihat akhirnya menghasilkan sebuah kinerja. Selanjutnya ada tahap perancangan sistem manajemen kinerja. Jadi manajemen kinerja itu dibentuk dari beberapa tahap, mulai dari fondasi sampai dia berada di tahap paling atas. Jadi ada tahap-tahap perancangannya, tidak bisa dapat dilaksanakan atau dijalankan langsung. Apa yang pertama? Yaitu ya tentunya seperti apa yang sudah saya tadi bilang, yaitu tahap fondasinya yang bisa disebut dengan tahap 0.
tahap 0 itu pedoman dan prinsip. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan yang harus dipenuhi keinginannya dalam kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan kinerja karyawan. Yang pertama, partnership. Siapa sih partner kita dalam bekerja ya? Ada manajemen, ada karyawan, serikat pekerja, supplier, dan konsumen. Jadi harus diperhatikan yang berhubungan langsung dengan kinerja seorang pegawai. Yang kedua, empowerment. Jadi, manajemen itu memberdayakan seluruh karyawannya untuk berperan aktif melakukan tindakan yang menunjang peningkatan kinerja. Bagaimana caranya? Biasanya itu dengan melakukan karyawan tersebut diberikan workshop atau pelatihan untuk meningkatkan kinerjanya. Yang selanjutnya adalah integrated performance improvement, yaitu peningkatan kinerja yang terintegrasi di mana seluruh divisi dalam perusahaan saling terlibat dan berkaitan dalam proses kerja sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Jadi, kinerja per karyawan jika digabungkan akan menjadi kinerja dari perusahaan. Integrate performance improvement maksudnya di sini itu adalah performance. Performance itu kinerja itu terintegrasi satu sama lain. Jadi bagaimana cara kita melakukan penilaian kinerja itu di divisi A dan di divisi B itu saling terintegrasi sehingga karyawan itu dari divisi yang berbeda dapat melakukan kinerja yang baik bersama-sama dan mencapai tujuan bersama-sama, tapi akhirnya gunanya untuk mencapai peningkatan kinerja dari perusahaan. Yang keempat, independen. Jadi, orang atau tim yang bertugas untuk pengembangan kinerja harus diberi kesempatan, kepercayaan, dan kebebasan dalam mengembangkan sistem manajemen kinerja. Tahap selanjutnya yaitu tahap informasi dasar. Informasi dasar yang diperlukan sebagai masukan dalam perancangan sistem manajemen kinerja menyangkut lingkungan usaha yang saat ini sedang digeluti, yang terdiri dari informasi tentang industri, pemerintah dan masyarakat, pasar dan pesaing, serta produk dan jasa yang dihasilkan. Yang pertama adalah industri, pemerintah, dan masyarakat. Informasi tentang industri, pemerintah, dan masyarakat terutama akan berkaitan dengan berbagai macam kebijakan yang harus ditempuh perusahaan untuk dapat survive dan memberi nilai tambah dalam industri di mana perusahaan itu berada. Kemudian pasar dan pesaing. Zairi mengemukakan bahwa terhadap berbagai cara untuk melakukan analisis persaingan dan pasar, yaitu yang pertama, analisis persaingan menggunakan produk sebagai titik awal dengan cara melakukan identifikasi kekuatan, kelemahan, kapabilitas desain, dan eksploitasi teknologi. Kemudian yang kedua, analisis finansial yang memberikan indikasi terhadap persaingan, alokasi sumber, hasil-hasil bisnis, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, kecenderungan perubahan lingkungan usaha untuk melihat isu yang lebih luas. Dan yang keempat, dinamika pasar untuk memahami keinginan konsumen, perilaku, daya beli, dan sebagainya. Selanjutnya, produk dan jasa. Informasi produk dan jasa sangat penting untuk digunakan sebagai pemetaan perusahaan relatif terhadap persaingan dan jenis industri yang dimasuki. Wilmot dan McCarthy mengelompokkan jenis perusahaan berdasarkan teknologi yang digunakan menjadi 3, yaitu teknologi tinggi, menengah, dan rendah. Dengan mengetahui klasifikasi industri tersebut, dapat dipetakan standar perusahaan yang mestinya dicapai pada tiap variabelnya. Tahap kedua yaitu tahap perancangan. Tahap perancangan merupakan tahap perancangan manajemen kinerja yang terdiri dari penentuan visi, misi, strategis, dan kerangka kerja yang digunakan.
Kemudian tahap ketiga yaitu tahap penerapan. Tahap penerapan rancangan merupakan yang meliputi display yang akan didukung, laporan yang akan dirancang, sosialisasi sistem manajemen kinerja, modifikasi proses jika diperlukan. Tahap yang terakhir yaitu tahap penyegaran. Tahap penyegaran merupakan langkah evaluasi terhadap kemutakhiran sistem manajemen kinerja yang dirancang dengan mempertimbangkan informasi dan perkembangan pengetahuan terkini. Materi yang terakhir adalah Porter Five Forces. Seperti apa yang sudah saya jelaskan di awal tadi, Porter Five Forces adalah model yang sangat terkenal di anak-anak manajemen dalam bisnis, terutama bagi perusahaan-perusahaan besar yang menggunakan Porter Five Forces dalam melihat usahanya dan bagaimana kinerja usahanya dibanding dengan lingkungan atau pesaing-pesaingnya. Nah, dalam Porter Five Forces ini terdapat 5 faktor dalam diagram 5 kekuatan Porter adalah yang pertama, kekuatan pembeli, kemudian kekuatan pemasok, kemudian persaingan industri yang kompetitif, kemudian ancaman substitusi, dan yang terakhir ancaman masuk baru. Analisis tentang kelima faktor ini membantu mengevaluasi posisi kompetitif perusahaan dalam industri dan mengidentifikasi kekuatan atau kelemahan apa yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat posisi tersebut. Yang pertama yaitu kekuatan pemasok. Sebuah industri yang memproduksi membutuhkan bahan baku, tenaga kerja, komponen, dan perlengkapan lainnya. Istilah pemasok mencakup semua sumber input yang diperlukan untuk menyediakan barang atau jasa. Persyaratan ini mengarah pada hubungan pembeli pemasok antara industri dan perusahaan yang menyediakan bahan mentah yang digunakan untuk membuat produk. Pemasok jika kuat dapat memberikan pengaruh pada industri yang memproduksi, seperti menjual bahan mentah dengan harga tinggi untuk menangkap sebuah keuntungan industri. Kekuatan tawar-menawar yang kuat dari pemasok memungkinkan mereka untuk menjual bahan baku dengan harga lebih tinggi atau kualitas rendah kepada pembeli mereka. Ini secara langsung mempengaruhi keuntungan perusahaan pembeli karena harus membayar lebih untuk bahan. Pemasok memiliki daya tawar yang kuat ketika yang pertama, pemasok memiliki sumber daya yang langka. Kemudian yang kedua, beberapa bahan baku pengganti ada. Yang ketiga, ada beberapa pemasok tetapi banyak pembeli. Kemudian, pemasok besar dan mengancam untuk berintegrasi ke depan. Dan yang terakhir, biaya beralih bahan baku sangat tinggi. Yang kedua yaitu kekuatan pembeli. Kekuatan pembeli didorong oleh jumlah pembeli. Ini mengevaluasi pentingnya setiap pembeli individu untuk bisnis Anda. Biaya bagi mereka untuk beralih dari produk dan layanan Anda ke orang lain dan seterusnya. Jika Anda berurusan dengan sedikit pembeli yang kuat, maka mereka seringkali dapat mendiktekan persyaratan kepada Anda. Pembeli mungkin memiliki kekuatan ketika banyak yang produk pengganti yang ada, pemasok beroperasi dengan biaya yang tetap tinggi, pelanggan dapat memproduksi produk itu sendiri, kemudian produk tidak memiliki kepentingan strategis bagi pelanggan, dan pelanggan mengetahui tentang biaya produksi produk, kemudian beralih ke produk alternatif, relatif sederhana dan tidak terkait dengan biaya yang tinggi. Yang selanjutnya, persaingan yang kompetitif. Faktor persaingan kompetitif menggambarkan intensitas persaingan antara perusahaan yang ada dalam suatu industri. Tekanan kompetitif yang tinggi menghasilkan tekanan pada harga, margin, dan karenanya pada profitabilitas untuk setiap perusahaan dalam industri. Persaingan kompetitif adalah penentu utama seberapa kompetitif dan menguntungkan suatu industri. Dalam industri yang kompetitif, perusahaan harus bersaing secara agresif
untuk mendapatkan pangsa pasar yang menghasilkan laba yang rendah. Yang keempat adalah ancaman masuk baru. Semakin tinggi persaingan dalam industri, maka semakin mudah bagi perusahaan lain untuk memasuki industri ini. Misalnya, dalam situasi seperti ini pendatang baru dapat mengubah penentu utama lingkungan pasar, seperti pangsa pasar, harga, loyalitas pelanggan setiap saat. Selalu ada tekanan laten untuk reaksi dan penyesuaian bagi perusahaan yang ada di industri ini. Kekuatan ini menentukan seberapa mudah atau tidaknya untuk memasuki industri tertentu. Jika suatu industri menguntungkan dan hanya ada sedikit hambatan untuk masuk, persaingan akan segera meningkat. Ketika lebih banyak organisasi bersaing untuk pangsa pasar yang sama, keuntungan mulai turun. Penting bagi organisasi yang ada untuk menciptakan hambatan tinggi untuk masuk guna menghalangi pendatang baru. Yang terakhir adalah ancaman substitusi. Ancaman dari substitusi ada jika ada produk alternatif yang dengan harga yang lebih rendah dengan parameter kinerja yang lebih baik untuk tujuan yang sama. Mereka berpotensi menarik sebagian besar volume pasar dan karenanya mengurangi potensi volume penjualan untuk pemain yang ada. Kategori ini juga berkaitan dengan produk pelengkap. Seberapa besar kemungkinan seseorang akan beralih ke produk atau layanan yang kompetitif? Jika biaya peralihan rendah, maka ini merupakan ancaman yang serius. Berikut adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi ancaman pengganti. Yang pertama itu tren saat ini, kemudian loyalitas merek pelanggan, kemudian tutup hubungan pelanggan, dan kemudian mengalihkan biaya untuk pelanggan, dan yang terakhir harga relatif untuk kinerja pengganti. Nah, itu tadi teman-teman penjelasan dari saya mengenai konsep sistem manajemen kinerja mulai dari pengertian, kemudian tujuan, dan kemudian tahap perancangan, dan yang terakhir adalah butterfly forces. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.